ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه بهذا الكتاب العلامة سيد أحمد بن زين الحبشي والشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي الشافعي البنتني وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين والشيخ مربي روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف والشيخ مربي روح كي حجي حسن بصري أبو بكر والشيخ مربي روح كي حجي حفيظ الدين ومن دفن في هذا المسجد ومن صلى في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم اخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 10, 2 baris dari atas bacaannya Ats-Tsani Ghuslul Wajhi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Ats-Tsani Ghuslul Wajhi wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si
إلى منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. Sebelumnya yang ada di belakang maju aja. Maju. Maju yang ada di belakang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Al-thani ghaslul wajhi. Masih melanjutkan pembahasan kita mengenai furudul wudu, fardu-fardu yang terdapat di dalam berwudu. Kalau kemarin yang pertama sudah kita terangkan, yang terbilang daripada fardu wudu yang pertama al-awwalu an-niyatu. Harus adanya niat. Seperti kita katakan nawaitut taharata anil hadas, atau kita katakan nawaitu fardul wudu, atau boleh kita baca nawaitu ada al-wudu, atau kita boleh niatkan nawaitul wudu'a, ya. Atau nawaitu istibahata muftakirin ila wudu'in. Nah, ini yang pertama sudah kita bahas, yaitu yang pertama harus adanya niat, ya. Nah, kemudian yang kedua pada malam hari ini yang akan kita bahas, yang terbilang daripada fardu wudu, yaitu ghuslul wajhi, membasuh muka kita. Ghuslu. Yang perlu kita perhatikan di sini ada kata-kata ghuslu. Karena dalam rukun wudu itu ada istilahnya yang disebut dengan ghuslu, ada lagi yang kedua istilahnya disebut dengan mashu. Di sini yang kedua menggunakan kata-kata fardu wudu, yang kedua menggunakan kata-kata ghuslu. Kalau ghuslu artinya membasuh. Kalau mashu artinya menyapu atau mengusap. Nah, ada perbedaan antara ghuslu dengan mashu. Kalau di sini menggunakan kalimat ghuslu, membasuh, berarti di bagian fardu wudu yang kedua ini airnya harus mengalir.
Nggak boleh airnya nggak ngalir. Ghuslul wajhi ay ghuslu zahiril wajhi, membasuh bagian zahir wajah kita, membasuh bagian zahir muka kita. Jadi menggunakan kata-kata ghuslu, membasuh. Ketika kita ambil air di keran ataupun gayung seumpamanya, maka ini ketika kita jatuhkan air ke muka kita, wajiblah airnya itu harus mengalir. Karena di sini menggunakan kata-kata ghuslu, membasuh. Kalau antum ambil air, kemudian asal tangan basah aja, air keran, kemudian airnya kita buang tapi ini basah, kemudian kita usapkan begini, itu enggak sah. Karena yang kita lakukan ini, yang kedua tadi airnya begini, tangan kita basah kemudian kita begini, ini namanya mashu, mengusap. Atau umpamanya antum ambil serbet, tisu, kemudian ini tisu basah, kemudian antum beginiin, ini namanya bukan ghuslu, tapi ini istilahnya mashu. Nah, yang dikehendaki ketika kita membasuh muka kita, itu airnya harus mengalir. Berarti ketika kita jatuhkan air di muka kita, emang airnya ada ngalir tuh. Kalau antum ambil serbet, antum ambil tisu, kemudian antum begini, cecep-cecep, airnya ngalir apa enggak? Enggak. Enggak sah berarti. Ya. Jadi airnya harus ngalir. Ya. Jami'ihi, semuanya. Semuanya yang dikategorikan daripada bagian muka kita. Jangan sampai ada yang terlewatkan daripada bagian muka kita yang enggak terbasuh. Jadi kita tuh ketika kita wudhu itu kita harus telaten. Harus telaten, harus benar-benar kita perhatiin. Kalau kata Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali, istaqsi isbaghal wudhu. Maksimalkan kita punya wudhu biar wudhu kita rata. Kalau wudhu kita nggak rata, jangan harap tuh wudhu kita sah. Berarti di situ masih ada kekurangan. Karena ada anggota daripada bagian wudhu kita yang belum terbasuh. Jadi antum ketika wudhu jangan cepat-cepat. Istilahnya jangan kita wudhu asal demek gitu aja, kayak capung cebok katanya. Perhatiin, biar telaten. Ada enggak nih kira-kira bagian yang enggak kebasuh ini? Rapi, rata. Kalau wudhunya cakep, insya Allah salatnya juga jadi cakep. Kalau wudhunya berantakan, jangan harap sholatnya bakal bener. Ya. Jadi kita harus benar-benar memahami dalam istilah wudhu ini. Ya. Karena ini menyangkut daripada ya, kewajiban kita setiap hari kita wudhu. Setiap hari kan kita sholat, setiap hari juga pastinya di situ kita apa? Kita wudhu di situ. Nah, jadi antum ketika berwudhu harus benar-benar telaten. Jangan ada anggota wudhu yang kelewat, jangan ada anggota wudhu yang nggak kebasuh. Nah, di sini ketika kita membasuh muka kita menggunakan kalimat ghuslu
Ghuslul wajhi yaitu membasuh muka kita, berarti ketika kita membasuh muka airnya kudu ngalir. Nggak boleh tangan antum basahkan kemudian cecep-cecep begini. Nah ini sih kagak ngalir airnya, cuman ngelap doang namanya, ngusap doang namanya. Nggak boleh. Berarti kalau airnya nggak ngalir di anggota muka kita, belum direken tuh. Sama juga berarti kita belum membasuh muka kita. Ya. Rata. Tapi nanti ada bagiannya itu dari mana ke mana akan kita bahas. Panjangnya, lebarnya, dari mana ke mana, ukurannya akan kita bahas. Sekalipun umpamanya kita diwuduin sama orang, walau bifi'li ghairihi, boleh nggak kita wudu tapi diwuduin sama orang? Boleh nggak? Boleh. Cuman ketika lempengan muka kita yang niat, ya kan? Ketika lempengan muka kita niat nawaitul wudu'a di dalam hati, bukan yang niat yang wuduin kita, bukan. Yang niat siapa? Kita sendiri pribadi yang ngewuduin dia, tapi yang niat di dalam hati kita. Boleh kalau kita diwuduin sama orang. Atau seumpamanya kita kepleset jalan di pinggir kali, di tepi kali kita jalan, kemudian kita nyemplung, jatuh, nyelem kita, niat aja kita nawaitul wudu'a, cukup, udah beres. Pernah nggak kita begitu tuh? Antum nyemplung ke kolam renang gitu, kemudian antum niat nawaitul wudu'a, boleh nggak? Boleh, sah, sah. Mandi junub juga begitu, boleh. Rumah kita deket kali nih, pagi subuh kita junub, ya. Ngerendam aja di kali, udah jegur aja turun, niat nawaitul guslal wajibah, nawaitu raf'al hadasil akbar, selesai, udah cukup. Pernah gak kita mandi janabah di Kali Ciliwung? Ada nggak? Nah di sini ketika kita membasuh muka kita, maka airnya harus mengalir, ya. Airnya kudu ngalir, basuh muka kita, ya. Sampai mana batasannya? Yang terbilang, yang harus, yang wajib kita basuh. Wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini. Wa hadduhu, dan batasannya, batasan kita wudu dari mana? Min manabiti sya'rir ra'si, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Tempat tumbuhnya rambut yang rambut kepala, ay ghaliban, yang umumnya. Umumnya nih, saya buka, saya punya kepala. Umumnya kan kita tempat tumbuh rambut kepala di sini ya, di sini. Tapi ada nggak orang yang ininya botak, emang dia habis, dia punya kepalanya, ininya itu rambutnya rontok habis. Kayak dia di sini udah nggak tumbuh di depan, tapi tumbuhnya di sini nih. Oh. Ininya waktu masih muda sih ada rambutnya ini.
Tapi ternyata mungkin dia banyakkan mikir atau dimakan oleh usia sampai rambut yang ada di depannya ini habis. Rambut yang ada depannya habis, kemudian tinggal tersisalah segini. Di sini nih, jadi tempat tumbuhnya dia di sini. Ini sekarang udah apa? Udah nggak ada rambutnya. Udah botaknya botak halus deh, kagak bakal numbuh lagi kayak profesor umpamanya. Nah, kita bagaimana tuh yang begitu? Kalau seumpamanya ininya botak depan, dulu ketika muda sih dia tumbuhnya di sini. Maka sekalipun umpamanya botak sampai sini, ini nggak ada harapan buat numbuh lagi. Yang umumnya orang tumbuhnya rambut kepala di mana? Di situ dia basuh. Jadi antum jangan ngikutin botak antum. Kalau ngikutin botak antum dari sini usapnya. Enggak. Yang umumnya kita tempat tumbuh rambut kepala kita itu batasannya di mana? Batasan tumbuhnya rambut kepala umumnya kita di sini umpamanya, berarti dari sini kita basuh. Dari sini kita basuh. Ya. Jadi antum nggak usah kesini sini, karena ini bukan terbilang daripada muka. Karena batasan muka itu di dalam berwudu adalah di mana umumnya tempat tumbuhnya rambut kepala kita. Di situ kita basuh. Jadi kalau ada orang yang botak kagak numbuh umpamanya di sini, apakah di sini tempat tumbuhnya dia? Enggak. Umumnya itu di mana? Umumnya di sini. Oh, dibasuh di sini. Mulainya di sini kita basuh. Oh. Okay. Jadi tempat tumbuhnya rambut kepala. Ila muntahal lahyain mimma nabiti sya'rir ra'si. Batasannya itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala ila muntahal lahyaini, sampai akhir daripada pertemuan dua tulang rahang. Sini. Ini tulang ini. Oh, ini muntahal lahyain di sini namanya. Ini kan tulang ini. Ini di sini. Muntahal lahyain. Jadi antum kalau memanjangnya itu dari sini tempat tumbuh rambut kepala yang umumnya orang, terus sampai sini itu harus kebasuh sama kita. Nggak boleh nggak kebasuh, kudu, wajib, fardu harus kebasuh. Dari sini, nih bu, dari sini nih, dari sini, terus sampai sini tuh, sampai sini. Itu kalau memang apa tulan panjangnya panjang ya. Ada panjang, ada lebar. Oh. Dari mana batasan lebar? Wa ardan minal udhuni ilal udhuni. Wa ardan, dan lebarnya minal udhuni ilal udhuni, dari sini kuping kanan sampai terus kuping mana? Kiri. Ini pentil sama pentil nih. Dari pentil ini nih sampai ke pentil lagi nih. Ya. Tapi nanti untuk sunnahnya kuping kita basuh juga untuk mendapatkan sunnah. Jadi kalau memanjang di mana letak tumbuhnya rambut kepala kita, di situ udah mulai kita sampai berakhirnya dua tulang rahang. Ini manjang ya. Nah, lebarnya minal udhuni ilal udhuni, dari kuping nih pentilnya nih yang kanan sampai pentil kuping yang sebelah kiri kita basuh. Jangan sampai di bagian ini tuh muka kita
ada yang terlewatkan, ada yang nggak kebasuh sama kita. Bagaimana dengan bulu yang ada di muka? Bagaimana Ustadz, bagaimana guru kalau di muka kita banyak bulunya? Laki-laki yang ada jenggotnya, laki-laki yang ada kumisnya, yang ada cambangnya. Lalu bagaimana kalau perempuan nanti berkumis? Perempuan kumisan, bagaimana tuh? Nah, ini masalah rambut yang ada di muka kita. Kata ulama dalam hal ini, ulama fikih, yajibu ghusluha kulluha. Semua rambut yang ada di bagian muka kita ini semuanya wajib dibasuh. Cuman kalau dalam bahasa Arab itu nama-nama dia punya bulu rambut yang ada di muka kita banyak tuh, namanya macam-macam. Ada yang disebut dengan anfaqah, ada yang disebut dengan sibal, arid, izar, ya, kaffatain. Itu kalau kata ulama nama-nama rambut, nama-nama bulu yang ada di bagian muka kita itu semuanya berjumlah sebanyak isruna, ada 20 nama rambut yang ada di muka. Jadi nama bulu yang ada di muka kita ini semuanya berjumlah 20 nama. Ada hajib, ada izar, ada ahdab, ada arid, ada khaddan, ada sibal. Kalau sibal ini sibal nih, sibal. Taraf syarib. Kalau antum ada kumisnya panjang begini, ujungnya itu tahu gak? Kalau kita antum pernah gak nonton film Pitung gitu? Tuan Demang gitu, tahu gak Tuan Demang gitu? Itu ada ujung itu, ujung ininya nih. Yang suka dipelintirin tuh, sama orang suka dimainin tuh ujung itu namanya bahasa Arabnya sibal namanya, sibal itu. Nah itu bagaimana tuh yang ada bulu yang ada di rambut kita? Maka itu semuanya wajib kita basuh, baik zahir maupun batin. Apa arti zahir maupun batin? Baik bagian yang luar maupun bagian yang dalam, kudu kebasuh. Jadi antum jangan asal-asalan wudu ini. Nah, bagian yang zahir, bagian yang batin yang ada di muka kita ini bulu wajib kebasuh. Namun nanti ada pengecualian kalau yang tebel. Seperti kita punya jenggot, laki jenggotan tebel, laki yang punya cambang tebel umpamanya. Nah itu bagaimana, wajib enggak dibasuh? Apakah cukup bagian luar atau cukup bagian dalam? Apa harus dua-duanya? Bagian luar juga, bagian dalam juga. Kalau kita punya jenggot, kalau kita punya cambang, kalau cambang kita tebal, yajibu ghuslu zahirihima. Antum punya jenggot, antum punya kumis tebel banget tuh kumis, antum punya cambang tebel banget tuh cambangnya, maka dalam hal ini yang wajib dibasuh dikarenakan sangat tebalnya, maka wajib dibasuhnya adalah bagian yang zohirnya saja. Duna batinihima, tidak wajib dibasuh bagian apa?
dalam. Karena tebal dia punya kumis, karena tebal dia punya jenggot, karena tebal dia punya cambang, maka yang wajib dibasuh itu adalah bagian luarnya saja. Ya. Tapi sunnah nanti kita selat-selatkan pakai tangan kanan kita begini. Oh gitu. Pakai tangan kanan dari bawah sini. Oh gitu. Begitu. Nah cuman timbul permasalahan, ukuran dikatakan tebal tipis itu bagaimana? Ya. Ukuran tebal tipis, kata ulama fikih, yang tebal itu yang sekiranya kalau kita ngobrol sama dia kira-kira jarak 1,5 meter, itu nggak kelihatan dia punya kulitnya. Umpamanya Al-Fakir sama antum ini, umpamanya jarak 1,5 meter, padahal kan lebih ini sih. Ya, ternyata antum jenggotan, tapi ketika saya lihat begini jarak 1,5 meter, kulit antum nggak kelihatan, berarti jenggot antum tebel. Kalau kira-kira jarak 1,5 meter. Tapi andai kata kita lihat begini ngobrol jarak 1,5 meter, masih kelihatan ini kulit kita. Kulit dagu kita yang ketutup sama jenggot, ini kita yang ketutup sama kumis atau yang ketutup sama cambang kita, kulit kita masih kelihatan dengan jarak 1,5 meter, maka berarti dia punya bulunya yang ada di jenggot, di cambang ataupun di kumis, berarti masih dikategorikan tipis. Kalau tipis maka wajib membasuh bagian luar dan juga bagian apa? Dalam. Tuh. Kalau tipis maka wajib membasuh bagian luar dan juga bagian apa? Dalam. Tapi kalau tebal, kumisnya tebal, jenggotnya tebal, cambangnya tebal, kira-kira jarak 1,5 meter, nggak kelihatan dia punya kulit, tertutup oleh bulu, berarti di sini yang wajib dibasuh adalah bagian luarnya saja. Karena bulunya apa? Tebal di situ. Ya. Kalau jenggotnya Rasul itu 124.000 lembar. Jenggotnya Rasul tuh azimah, itu 124.000 lembar. Kalau jenggot kita berapa? Antum berapa antum? Pernah gak ngitungin? Istri ngitungin jenggot kita pernah nggak? Kalau istri kita kan ngitungin duit kita mulu itu. Ya. Rasulullah jenggotnya 124.000 lembar. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau perempuan punya jenggot umpamanya? Perempuan punya jenggot, perempuan punya kumis umpamanya. Ternyata ketika kita lihat-lihat tuh jenggotnya perempuan itu tebel. Kalau kita ngobrol depan dia jarak 1,5 meter kagak kelihatan kulitnya. Itu ulama fikih sampai mikir ke situ, bagaimana kalau perempuan jenggotan gitu. Bagaimana kalau perempuan kumisan? Ada gak perempuan kumisan? Isdahlia kumisan nggak? Nah ibu nih, alhamdulillah ibu di sini nggak ada yang jenggotan bu ya. Nah kalau perempuan di jenggotan, perempuan di kumisan, mau tebal mau tipis tetap kudu kebasuh bagian dalamnya dan juga bagian luar. Kenapa? Apa sebab kok perempuan sekalipun tebal harus kebasuh bagian luar dan dalam? Karena perempuan jarang yang jenggotan. Makanya andai kata ada perempuan, ada ibu-ibu yang punya jenggot, tebal jenggotnya,
tetap aja itu dianggapnya kayak nggak punya jenggot, berarti harus terbasuh bagian luarnya dan juga bagian apa? Bagian dalam. Ya. Cuman dikatakan yundabu lil mar'ati izalatuha. Kalau ada perempuan kumisan, perempuan jenggotan, itu sunnah perempuan tadi buat ilangin tuh. Jenggotnya ilangin, kumisnya ilangin, sunnah tuh. Ya, sunnah di situ. Ya. Atau banci, umpamanya banci punya jenggot, banci punya kumis. Tapi sekali lagi banci yang di sini, yang di dalam agama bukan banci jadi-jadian. Banci yang memang punya dua alat kelamin. Makanya disebut dengan khuntha muskil, yang bikin bingung kita. Dikata laki punya alat perempuan, dikata perempuan punya alat laki. Nah, sekarang banci bukan jadi-jadian. Kalau yang suka mangkal sih di pinggir jalan, dia jadi-jadian itu. Ya, laki apa perempuan kalau yang begitu biasanya? Laki kalau itu. Jangan kita bilang khunsa muskil kalau itu, laki di sini. Cuman pakaiannya doang gitu, perilakunya doang kayak perempuan, padahal laki. Sekarang ternyata ada khunsa muskil, punya kumis, punya jenggot, sama kayak perempuan. Maka kalau khunsa muskil dia punya jenggot, sekalipun tebal sama kayak perempuan, maka wajib dibasuh bagian dalamnya dan juga bagian luarnya. Begitu. Cuman kita kalau nyentuh banci nggak batal. Banci punya wudhu, kita sentuh dia. Ada banci umpamanya khunsa muskil, saya sentuh tuh dia tuh, wudhunya dia nggak batal. Karena sama-sama laki, bisa jadi dia laki, saya laki. Batal nggak laki dengan laki? Enggak. Ada lagi banci disentuh sama perempuan, bancinya punya wudhu, disentuh sama perempuan, tak. Batal nggak wudhunya dia? Nggak batal, karena bisa jadi dia apa? Perempuan. Nah, bagaimana biar dia batal ini? Kalau ada banci biar batal, laki nyentuh dia, perempuan nyentuh dia. Baru dia apa? Mau lari kemana dia sekarang? Baru dia apa? Baru dia batal. Kalau baru satu yang nyentuh dia laki doang, nggak batal karena bisa jadi dia laki. Kalau yang nyentuh dia perempuan nggak batal juga karena bisa jadi dia juga sama-sama apa? Tapi kalau yang nyentuh laki, nyentuh dia perempuan, nyentuh dia mau lari kemana? Coba, ayo. Batal kalau begitu dia tuh, gitu. Jadi semuanya harus kebasuh dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai segini panjangnya. Wa minal udhuni ilal udhuni, dari kuping ke kuping dia punya lebarnya. Ya. Nah, cuman yang kita perhatikan juga di samping kita biar dapat pahala yang wajib, yang sunnah juga kita jalanin. Ya. Bagaimana sunnahnya? Nah, ini saya mau tanya dulu sebelumnya. Biasanya Bapak Ibu kalau wudhu dari atas apa dari bawah? Yang atas-atas, yang bawah-bawah. Kadang-kadang sekenanya aja kalau kita kan begitu. Kadang muka dulu begini, kadang begini doang kan, begini. Kadang kita begini kan, ininya belum. Kadang ininya, kadang dari sini bawah kita wudhu kita. Nah, biar kita dapetin sunnah, jalanin sunnah, kalau kita basuh muka min a'lahu, sunnah kita basuh dari bagian atas dulu. Jadi sekalipun antum boleh dari bawah, boleh dari dagu maunya gini, boleh aja, karena ini masih bagian muka ini. Dari sini boleh, tapi biar dapetin sunnah kita basuhnya dari bagian sini. Jadi antum dari sini basuhnya dari bagian atas. Ya.
Apalagi sunnahnya yaitu kita perhatikan daripada ta'ahudul maq. Maq itu artinya ujung mata yang ada di hidung nih. Bagian sini nih, ini namanya maq nih, maq. Ini maq nih. Kita perhatiin nih, sini. Sunnah kita perhatiin. Ya. Lihaz sunnah kita perhatikan. Bagian sini lihaz nih. Akhir lil ain sini. Bagian sini namanya lihaz, bagian yang dekat hidung kita namanya maq atau muk gitu. Ya. Nah, sunnahnya lagi ketika kita basuh muka, sunnah mashul udhunaini, kuping kita usap. Kuping kita usap. Sunnah kuping kita usap. Tuh. Ini sunnah nih, kuping kita usap. Apa sebab kok kita sunnah mengusap kuping kita? Karena kata ulama, guna keluar daripada khilaf, ada orang yang mengatakan, ada ulama yang berpendapat bahwa kuping ini adalah bagian muka kita. Jadi ada ulama yang berpendapat kuping itu masih dikategorikan bagian muka. Tapi menurut mazhab kita tidak. Muka ya muka, kuping ya kuping. Tapi guna keluar daripada khilaf orang yang mengatakan kuping ini adalah bagian wajah, maka dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i, mazhab kita dalam fikih, maka sunnah untuk kita usap kuping kita ketika kita basuh muka kita. Jadi nggak wajib nih, sunnah. Sunnah kita usap kuping kita. Kita lagi nih. Dan juga kita perhatikan italatul ghurrah. Ya. Basuhan muka kita lebihin. Nah, kan tadi ketika kita basuh muka kita kan tempat tumbuhnya rambut kepala di sini. Tapi sunnah untuk italatul ghurrah kita lebihkan daripada tempat tumbuhnya rambut kepala. Yang bawah kita lebihkan sampai sini. Kuping tadi sini lebar, kita lebihin kan sampai sini juga tuh. Nah, ini apa sebab? Biar nanti muka kita ketika di yaumil qiyamah bercahaya min atharil wudu. Tuh. Min atharil wudu. Ya. Apalagi sunnahnya adalah ad-dalqu. Ketika antum basuh muka antum, imrarul yad 'alal qudwi. Jadi antum ketika basuh muka pakai tangan beginiin, imrarul yad. Apa namanya nih? Gosok, ya, namanya gosok. Sekalipun nggak digosok nggak masalah. Umpamanya ini air keran, gitu. air keran. Air keran kita begini aja gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita nggak gosok, berarti kita nggak dapetin sunnah. Antum ambil air di mana? Di gayung. Kita beginiin. Antum ambil air di gayung, kita beginiin tuh. Kan airnya ngalir kan? Berarti namanya goslu kan itu? Sah. Tapi dalam hal ini untuk mendapatkan kesunahan biar sempurna, tangan kita mainin, kita gosok anggota muka kita gosok. Tuh. Nanti tangan juga kita gosok begini. Tuh. Itu sunnah di situ. Ya. Nah, ini fardu wudu yang keberapa? Yang kedua. Nah, mudah-mudahan kita bisa paham nih. Tapi insya Allah nanti malam Selasa depan kita lanjutkan lagi, masih banyak bagian yang sunnah-sunnah di dalam berwudu ketika kita basuh wajah kita. Jadi ketika kita wudu ini jangan hanya kita jalankan yang fardu saja, tapi yang sunnah juga kita jalanin biar kita dapetin pahala yang sempurna. Nah,
mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala al-lazaa fatub 'alaina tauban taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wani wasairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin wal muslimina ajma'a amin rabbi fadlan dan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulin ahza bi kulli salla wa sallam rabbi alaihi 'indal habbi wa sahbi 'idadati suhbi walhamdulillahi fil badi wattana alhamdulillah ala ni'amillah